Pernah nggak sih Anda berada di sebuah ruangan di mana rasanya banyak banget yang pengen diomongin, tapi semua orang malah diem? Nah, hari ini kita bakal ngebahas soal itu, soal kekuatan komunikasi dalam perawatan paliatif. Gimana caranya kata-kata atau bahkan diem bisa jadi jembatan empati dan bentuk perawatan yang paling manjur. Kutipan ini dia intinya. Di tengah semua kemajuan teknologi medis, kita tuh kadang lupa. Lupa kalau yang paling menyembuhkan itu seringnya bukan pil atau resep, tapi perasaan bahwa kita didengar dan dimengerti, apalagi di momen-momen paling rapuh dalam hidup kita. Coba kita bayangin sejenak, kita masuk ke sebuah ruangan. Sepi, hening, tapi udaranya tuh kerasa berat banget. Penuh sama emosi yang nggak bisa diungkapin. Nah ini realita bagi banyak pasien dan keluarga. Ruangan itu jadi saksi bisu dari rasa takut, harapan, dan seabrek pertanyaan yang nggak ada yang berani ngucapin. Dan inilah dia, akar masalahnya, terutama di konteks kita di Indonesia. Ngomongin soal kematian itu tabu banget. Niatnya sih baik ya, pengen melindungi orang yang kita sayang dengan cara diam. Tapi justru, diam itu malah menciptakan jurang pemisah. Pasien jadi merasa sendirian dengan ketakutannya, sementara keluarga juga bingung, nggak tahu harus gimana. Nah, disinilah cara pandang kita harus bergeser. Gimana kalau kita melihat komunikasi itu bukan sekedar ngobrol biasa? Gimana kalau komunikasi itu adalah sebuah tindakan medis, sebuah intervensi yang sama pentingnya kayak kita ngasih obat? Itulah inti dari perawatan paliatif. Jadi perawatan paliatif itu sebenarnya apa sih? Penting banget buat dicatat, ini tuh bukan berarti nyerah ya, sama sekali bukan. Ini adalah pendekatan holistik, menyeluruh, untuk memaksimalkan kualitas hidup. Fokusnya itu luas, dari yang fisik, ke psikologis, sosial, sampai spiritual. Dan ini bukan cuma buat pasiennya loh, tapi juga buat keluarganya. Coba deh kita lihat bedanya di sini. Di sebelah kiri, itu komunikasi medis yang biasa kita tahu. Fokusnya ke diagnosis, fakta, hasil lab. Tapi lihat yang kanan, ini dia perbedaannya. Komunikasi empatik itu udah nggak nanya apa penyakitnya, tapi lebih ke apa yang Anda rasakan. Tujuannya bukan cuma nyampein info, tapi membangun kepercayaan. Penelitian juga nunjukin kok, bagi pasien kehadiran emosional dari perawat itu seringkali jauh lebih berarti daripada deretan angka hasil tes. Oke, ngomongin teori emang kedengerannya bagus ya, tapi prakteknya gimana? Yuk, kita bedah cara-cara nyata untuk membangun jembatan empati ini langsung di samping tempat tidur pasien. Ada 5 pilar utama nih buat ngebangun jembatan ini. 1. Hadir seutuhnya. Maksudnya beneran ada di situ, fokus, bukan cuma badan doang. 2. Pakai bahasa yang sederhana dan manusiawi, bukan jargon medis yang bikin jarak. 3. Ajak keluarga jadi bagian dari tim. 4. Hormati nilai spiritual pasien, ini penting banget. Dan yang kelima, jangan lupa manfaatkan teknologi, misalnya buat menghubungkan pasien dengan keluarga yang jauh. Nah, ini contoh yang kelihatan sepele, tapi dampaknya gede banget. Di kiri, kalimat, "Bapak pasti kuat," niatnya menghibur, tapi malah bisa terasa seperti menolak perasaan pasien. Seolah-olah kita bilang, perasaanmu itu salah. Tapi lihat yang kanan dengan bilang, "Bapak merasa takut ya." Kita itu memvalidasi perasaannya. Kita seakan-akan membuka pintu dan bilang, "Perasaan Anda wajar kok, dan saya di sini, siap mendengarkan." Ini dia inti penyembuhan lewat kata-kata. Dan kutipan dari seorang perawat di Yogyakarta ini, wah, kena banget. Ini jadi pengingat buat kita semua kalau empati itu bukan tentang punya jawaban yang paling benar atau kata-kata yang paling puitis. Bukan. Empati itu soal kehadiran. Soal menunjukkan kalau kita peduli dan mereka nggak sendirian. Dan kadang itulah satu-satunya obat yang paling manjur. Tentu saja, semua ini ngomongnya gampang. Di lapangan, kenyataannya jauh lebih rumit. Banyak banget hambatan nyata yang bikin jembatan empati ini jadi susah banget buat dibangun. Di tabel ini kita bisa lihat ya, hambatannya itu datang dari mana-mana. Ada dari budaya, yaitu tadi soal tabu. Ada dari sistem kesehatan kita, misalnya waktu konsultasi yang singkat banget. Ada dari sisi profesional sendiri, kurangnya pelatihan sampai kelelahan emosional atau burnout. Dan bahkan dari sisi pasien dan keluarga yang mungkin salah paham kalau paliatif itu artinya sudah divonis mati. Semua ini saling terkait, jadi kayak tembok besar yang susah ditembus. Oke, kita udah lihat tantangannya segunung. Terus solusinya apa dong? Gimana caranya kita bisa mulai membongkar tembok ini satu persatu dan bergerak ke arah perawatan yang benar-benar utuh dan manusiawi? Ini beberapa langkah konkret yang bisa kita ambil. Pertama, masukkan pelatihan komunikasi empatik ke kurikulum kedokteran dan keperawatan dari awal. Kedua, bikin kebijakan di rumah sakit yang memang ngasih ruang dan waktu buat percakapan mendalam. Ketiga, gandeng tokoh agama, mereka punya peran penting. Dan keempat, berdayakan keluarga dengan edukasi. Ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan, ini soal membangun ulang sistem dari akarnya.
Kita akhiri dengan pertanyaan ini. Karena membangun jembatan empati itu bukan cuma tugas dokter atau perawat, ini tugas kita semua, sebagai manusia, sebagai anak, teman, atau tetangga. Pada akhirnya di saat paling rapuh, yang paling berarti itu ya koneksi tulus antar manusia. Jadi pertanyaannya kembali ke kita semua. Kalau bukan kita yang berani memulai percakapan yang sulit, tapi penting ini, terus siapa lagi?